Jadi bayangkan kebebasan, kalau kalian kan sekarang udah bebas banget ya, mau apa aja. Gini, kalian udah bebas banget, tapi kalian nggak mencari tahu apa itu Orde Baru, bingung kan gitu. Nah, Sementara kita yang dulu nggak bebas, nggak ada internet, itu berjuang mati-matian berjuang mati-matian mendapatkan informasi. informasi itu, kejahatan HAM, kejahatan lingkungan, termasuk kejahatan lingkungan yang dilakukan Orde Baru pada saat itu ya. Nah sebetulnya bersama teman-teman. sebagai kaum akademik itu intelektual ya, kaum intelektual itu kan saya ngerasa mahasiswa ini yang mestinya menyuarakan keresahan, kegelisahan, dan kesengsaraan rakyat ya gitu. Ada perasaan-perasaan yang harus saya perjuangkan di bawah gitu, dan ini hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa. Karena apa? Karena DPR itu kan zaman Orde Baru ya hampir sama sekarang. Saya mau bilang sekarang tapi ya kita balik lagi ke Orde Baru dulu ya. Dulu kan zaman dulu makanya DPR itu banyak lagu-lagu, dengerin deh lagu-lagu Iwan Fals ya, yang D4 duduk, diam, duduk, dengar, datang, diam, duit. pulang, duit, kayak gitu ya. Jadi nggak tidak melakukan fungsinya sebagai controller, tidak melakukan fungsi pengawasannya, tidak ada yang interupsi, apalagi tidak ada yang semua kebijakan Orde Baru, kebijakan Soeharto, lulus, cap, ketok palu, cap, datang, duduk, diam, ya oke, jalan gitu, nggak melakukan fungsinya. Hampir sama dengan sekarang sebetulnya, tapi mahasiswa masih diam juga. Oke, sahabat forum, kita kembali lagi dalam diskusi menolak lupa. Nah, tadi di awal sempat diingatkan bahwa Wanda menyaksikan sendiri teman yang terkapar atau tertembak mati pada peristiwa 98 itu. Nah, bisa diceritakan. Itu gimana ceritanya awalnya sampai kok ada yang tertembak dan berapa orang yang tertembak pada saat itu? Peristiwa di tahun 12 Mei saya nggak mungkin lupa ya, Lupakan ya. karena itu adalah ya titik balik dalam tonggak hidup saya. Dan itu menjadi sejarah. Iya, dan bangsa sampai juga. hari ini pun saya merasa punya beban moral untuk memperjuangkan apa yang mereka sudah perjuangkan, walaupun banyak teman-teman yang sudah berkhianat. Oke. Ya. Tapi nggak apa-apa, itu pilihan dan hak mereka. Oke, balik lagi ke peristiwa 12 Itu 12 Mei ya. Mei. Sebetulnya sebelumnya kan ada rentetan beberapa kali demonstrasi. Demonstrasi di mana-mana. Kita tuh pengen keluar, pengen turun ke jalan, tapi selalu ditahan. Entah kenapa pada tanggal 12 Mei itu kita berhasil keluar ke jalan dengan dengan tujuan DPR RI, nggak terlalu jauh ya, tinggal lurus kalau dari Trisakti, dengan tujuan DPR RI. Pada saat itu sebetulnya kita sih meyakini nggak nyampe DPR RI juga, karena karena ini blokadenya luar biasa. berat sekali, dan gini, dalam situasi politik selama 32 tahun yang dalam tanda kutip kita dibikin stabilitas palsu ya. Bayangin dibikin tenang, seolah-olah tenang gitu, seolah-olah stabil, padahal enggak, keamanan seolah-olah stabil, semuanya politik, ekonomi seolah-olah stabil, padahal enggak gitu. Nah pada saat itu, bayangin saya udah lihat ada tank loh, ratusan polisi pakai tank, it's a real tank gitu, untuk kami yang hidup dalam situasi stabil tiba-tiba melihat itu kan wow gitu ya, cukup mengejutkan dan mengagetkan. Tapi nggak terlalu kaget juga karena kita udah beberapa kali demo dan selalu ada tank. Nah, kita berhasil keluar ke jalan 12 Mei. Pada saat itu saya juga ada di barisan paling depan. Kita kita membagikan bawa mawar merah sebagai tanda bahwa kami mau melakukan aksi damai. We have no arms, we have no weapon, gitu kan. Ya, of course lah ya, mahasiswa punya apa selain punya keberanian. Kita bisa berhasil maju ke depan paling 100 meter, 200 meter, sampai ke pengadilan waktu itu, sampai ke Wali Kota Jakarta Barat sebelum pindah. Dan pada saat
jam 4 itu sebetulnya mahasiswa udah nggak membentuk barisan lagi, udah cair, udah duduk-duduk, kita udah makan somai di pinggir, lapar juga ya dari pagi demo sampai jam 4 sore. Sebetulnya saya nggak menyangka terjadi penembakan karena memang aksi mahasiswa Sudah mau sudah selesai. kita bayangin aja demo dari pagi jam 4 itu udah lelah sekali. Kan terik matahari dari jam 12, Betul. jam 1, Dorong-dorongan jam sama 2. aparat juga. Iya, itu udah lelah. Makanya sebetulnya kejadian di depan saya nggak tahu apa, kira-kira 100 meter di belakang kami tuh udah memang aksi itu sebetulnya boleh dibilang sudah bubar dan saya dan teman-teman sudah berjalan kembali menuju kampus. Jadi udah membelakangi tentara dan berjalan menuju kampus. Gitu. Jadi bukan seperti dibayangkan bentrokan yang berhadapan-hadapan gitu ya. Hadap-hadapan mahasiswa melawan kemudian ditembaki, nggak seperti itu. Masa sudah cair, kami semua balik badan, sudah capek, kembali ke kampus. Dalam perjalanan, ya let's say ini adalah 500 meter, saya berjalan baru 200 meter, tiba-tiba mahasiswa di belakang berlarian. Ikut larilah saya ke dalam. Ikut lari sampai pagar, tapi masih di dalam kampus, udah di dalam kampus tapi masih di luar ya. Pagar Trisakti ditutup. Dari depan, saya ngelihat ke jembatan, polisi udah rame, udah memopor senjata. Gitu. Jadi terdengar bunyi tembakan, saya shock pada saat itu kenapa ditembakin ya. Kan aksi ini sebetulnya udah selesai. Dan mahasiswa udah nggak membentuk formasi lagi. Kami pun lagi berjalan menuju kembali ke arah kampus. Gitu. Kenapa tiba-tiba terjadi hal seperti ini? Ada apa di depan sana? Saya nggak mengerti karena saya nggak ada di depan situ karena udah mau berjalan balik ke kampus. Jadi agak kaget, agak shock ketika ditembak. Ketika ditembakin itu untuk pertama kalinya dalam hidup saya mendengar suara tembakan begitu realnya, begitu kerasnya. Sehingga saya sempat pengen lari maju lagi ke depan, tapi udah dipegang kiri kanan saya, udah dipegang sama teman sahabat-sahabat saya, Ikhwan dan Ali, yang sampai saat ini juga alhamdulillah konsisten terhadap memperjuangkan reformasi dan tidak mendukung calon presiden pelanggar HAM, seperti itu. Kemudian ya kaget, shock ya, sempat shock, kemudian sampai merasakan, kemudian setelah dor tembakan dari atas itu, kita merasakan gas air mata. Itu juga untuk seumur hidup sekali itu baru ngerasain gas air mata yang visibility-nya ini bukan di dalam ya, masih di luar. Yang di halaman aja visibility kita kayak mungkin cuma 1 meter. Bayangin Trisakti yang sebegitu besarnya, gas air matanya udah kita hampir nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat orang sejauh itu, udah nggak bisa. Mungkin segini masih bisa 1 meter. Gitu. Jadi merasakan gas air mata di seluruh kampus, sampai kemudian kita masuk ke dalam, kita membuat brigade di dalam, gitu. Jadi pintu-pintu kita tutup dengan meja. Takut tentara menyerbu pada saat itu, mati semua lah di dalam kalau tentara nyerbu ke dalam. Jadi kita udah buat blokade meja-meja, kursi-kursi, meja-meja, kursi-kursi untuk menutup. Tapi di mana teman yang jatuh tertembak ketika itu menjadi ruang evakuasi, radio MS3 ada di bawah. Itu jadi ruang evakuasi teman-teman yang tertembak. Jadi ketika di dalam evakuasi, mereka tertembak di halaman depan. Di depan ini kan? Iya. Tapi sudah di dalam ini kan, di dalam kompleks kampus kan? Jadi ditembak dari atas, dari depan gitu kan. Ya mati lah. Kan gampang nembaknya kan, ribuan mahasiswa dia tembak. Iya, pokoknya asal tembak aja pasti kena lah ya. Di halaman kampus mereka tertembak, sampai kemudian di MSC itu saya cuma bisa bengong melihat teman-teman Trisakti menopang mayit para syuhada reformasi dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi itu cuma lewat depan saya udah bisa semua freeze aja, numb gitu. Wow, ada yang mati. Gitu, kaget, shock sih sebetulnya. Dan begitu tertembak kalian langsung tahu bahwa itu mati gitu? Iya. Karena udah nggak bergerak lagi. Puluhan lainnya ada di MS3. Jadi MS3 itu sudah seperti ruangan evakuasi. Ya, semua yang tertembak di leher, di kepala, di dada, di paha.
itu udah halaman depan itu udah seperti MSC itu udah darah banjir di mana-mana, selongsongan peluru tajam di mana-mana, gitu. Udah jadi evakuasi semua yang tertembak. Jadi kan yang tertembak juga banyak ya. Yang tertembak nggak meninggal tuh banyak. Oh, oke. Gitu. Tapi yang meninggal 4 ya? 4 orang, betul. 4 orang. Langsung kalau nggak salah dibawa ke sumber waras. Hmm. Ya itu sih, ya maksudnya itu yang saya nggak akan lupakan dan nggak mungkin saya mengkhianati mereka yang tertembak. Gitu, yang sudah menyediakan jiwa raganya sebagai martir reformasi demi demokrasi yang selama ini dikekang oleh Orde Baru. Oke, nah itu sebelum aja, ini masih tergoda untuk dicerita kemana-mana. Setelah ini tertembak dibawa ke ruang evakuasi sementara. Ya, kemudian setelah itu dibawa yang meninggal kayaknya langsung dibawa ke sumber waras, ada ambulans. Ke rumah sakit ya. Yes. Sementara kan kalian semua masih ada di dalam kampus. Shock sih. Apa yang kalian lakukan setelah tahu bahwa teman-teman kalian tertembak? Kita deg-degan sih, terus terang ngerasa bahwa ini apa tentara akan masuk menghajar kami atau enggak. Dan kalau kami keluar mereka masih di luar gitu. Kami takut terjebak juga. Maksudnya mesti ngapain nih? Mesti bermalamkah di dalam kampus? Iya, gitu. iya. Sementara mau keluar juga takut. Mau keluar juga takut, tapi pada saat itu saya nggak berani telepon orang tua, takut mereka khawatir, tapi pasti beritanya udah sampai. Jadi saya telepon paman saya, waktu itu nangis baru telepon kami. Dan itu pakai telepon koin ya, yang di. Pada saat itu sebagai foto model, yang sudah jadi, punya uang. Oke. Sudah punya handphone, tapi zaman dulu kan handphonenya handphone kan yang gede ya, itu. masih enggak, tapi masih ada Nokia Banana lah. Oke, ya. Masih Motorola. Motorola, ya. Iya. Gitu ya. Iya. Oke, telepon untuk memberitahu bahwa jadi saya masih hidup dan ada di kampus. Aman, saya masih hidup gitu. Jadi. Dan jangan dicari lah. Iya. Terus kalian nginap di kampus malam itu? Pada saat itu saya pulang jam 10, aman. Waktu itu dijemput pacar saya. Oh, ya beruntung waktu itu kamu udah punya pacar. Iya, kasihan banget yang jomblo aja enggak sih. Jadi ya itu sih. Jadi sebagian mahasiswa nginap, besok paginya saya nggak mau bikin orang tua saya khawatir, bisa keluar lolos. Tapi ya udah Trisakti juga gelap gulita pada saat itu. Sebetulnya kalau nginep saya lebih takut. Ya kan kalau ada apa-apa malam-malam di ambush, kita nggak tahu. Tapi kan di sisi yang lain lebih baik bersama teman-teman daripada sendirian kan? Iya. Ada juga. Saya melihat momentum untuk keluar dan pulang. Sampai besok paginya. Kan besok dimakamkan. Sampai besok paginya saya balik lagi ke Trisakti pagi. Oh, sempat balik lagi? Balik lagi pagi dong, nggak tenang dong, nggak mungkin setelah melihat peristiwa penembakan besoknya saya bisa tidur tenang, nggak bisa tidur juga di rumah. Gitu, bahkan orang tua saya melarang, jangan orang tua nggak tahu pergi? Tahu, jangan keluar, nggak boleh ya abis penembakan anaknya mau balik lagi ke sana kan sebagai orang tua. Pastilah. Pasti melarang. Betul. Ngapain lagi ini ke cari sana masalah udah ketembak gitu. Tapi sebagai aktivis, saya kan pengen tahu berapa orang yang meninggal. Pada saat itu saya belum tahu ada 4 orang yang meninggal, berapa orang yang selamat, nggak tahu. Yang terakhir yang saya lihat adalah kekeosan seperti itu. Dan pada saat 13 Mei saya mau pergi pada pagi hari itu juga suasana udah mencekam karena udah terjadi pembakaran di mana-mana ya. Orang tua juga makin takut karena jalan tuh seperti sudah diblokir di mana-mana. Udah takut keluar, udah takut diblokir. Kerusuhan, penjarahan, diikuti oleh kerusuhan, penjarahan dan lain-lain kan. Seperti itu. Tapi ya nurani aktivis kan nggak bisa ditahan ya. Saya bilang, aduh Bu, maaf please let me go. Karena daripada saya manjat pagar sekolah malu diliatin tetangga kan, masa manjat pagar rumah gitu. Jadi memang saya udah nggak bisa dibendung untuk saya harus kembali ke kampus. Pada saat kembali ke kampus, waduh itu udah ngeri juga ya kalau lihat jalanan takut di stop, takut dibakar. Betul, dari blokade di mana-mana. We really don't know what will happen kalau kita keluar rumah gitu ya. Penjarahan, pembakaran, asap udah membumbung tinggi di mana-mana. Kemudian mungkin, jadi jangan bilang nggak tahu Orde Baru karena yang kemudian di hari
tanggal 13 dan di tanggal 14 itu nggak cuma mahasiswa yang ditembak, tapi juga terjadi pembakaran, Mulai pembakaran di mana-mana. pemerkosaan, dan penjarahan etnis Tionghoa, ya, perempuan. Yang Oke, kemudian tapi kita tahan dulu sampai di situ. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. tanggal 13 dan 14 itu terjadi Mm-mm. peristiwa pembakaran, Pembakaran, ya. peristiwa penjarahan, nggak cuma di Jakarta, tapi Di hampir seluruh di Indonesia seluruh ada. Indonesia. Kota-kota besar di seluruh Indonesia terjadi peristiwa tersebut, dan peristiwa itu juga diikuti oleh pemerkosaan perempuan-perempuan etnis China, kemudian juga penjarahan-penjarahan Terbakar di ya, mana-mana. terbakar di mana-mana, dan sampai sekarang tidak bisa diadili, Bahkan pada saat itu saya ingat ada seorang korban pemerkosaan yang kemudian ingin bersaksi di pengadilan internasional, kemudian meninggal dunia, mungkin dibunuh supaya tidak bersaksi. Dan sampai sekarang, wah, Ibu Sumarsih ya, Masih sampai sekarang masih setiap menuntut acara perjuangannya luar setiap hari biasa. Kamis. Perjuangan HAM-nya luar biasa setiap hari Kamis, masih anak-anak dan adik-adik mahasiswa memperjuangkan, nggak cuma anak, memperjuangkan anaknya tuh masih seperti itu.